Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di channel Ihda Sofa. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, kali ini bisa share lagi video aku tentang budgeting untuk bulan Oktober 2023. Nah, untuk teman-teman yang belum melakukan budgeting untuk bulan Oktober, yuk mari kita budgeting bersama-sama. Seperti biasa, sebelum budgeting dimulai, aku terlebih dahulu untuk menyiapkan kerangkanya untuk temanya budgeting, supaya dalam video budgeting itu lebih menarik dan juga lebih mempercepat untuk proses pembuatan videonya juga. Sebenarnya untuk hiasan atau stiker untuk budget ini juga banyak ya teman-teman, tapi ya tergantung teman-teman juga, tinggal pilih atau pakai stiker atau gambar sendiri. Tapi kalau aku lebih semangat dan lebih suka itu gambar sendiri ya teman-teman. Walau untuk gambarnya itu nggak sebagus atau nggak secantik punyanya teman-teman yang sudah senior dalam budgeting. Kalau menurut aku ya, kalau seperti ini buat gambar sendiri dan hias sendiri itu lebih memacu semangat aku dalam membuat budgeting. Tapi terlepas dari itu semua, yang terpenting itu adalah budgetingnya, bukan dari gambarnya atau hiasannya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa gambar ataupun yang tulisannya biasa seperti aku ini, tetap semangat membuat sebisa mungkin. Apa yang membuat kita semangat dalam membuat budgeting yang kita lakukan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa atau nggak bisa gambar atau kurang bagus seperti aku ini yang juga belum bisa gambar sebagus mungkin, tetap semangat dan tetap konsisten dalam membuat budgeting, karena budgeting itu penting dalam mengatur keuangan rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya segala pengeluaran dan pemasukan itu balance ya teman-teman, tidak terjadi besar pasak daripada tiang seperti itu. Supaya apa? Rumah tangga kita tetap aman, damai, sentosa dengan keadaan uang dan pemasukan dan pengeluaran yang sesuai dan seimbang seperti itu ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah like, subscribe, dan komen di channel YouTube aku. Dan aku ucapkan juga selamat datang untuk teman-teman yang baru datang ke channel aku, yang baru menemukan channel aku. Semoga teman-teman semua senang dan berbahagia dalam menonton channel aku dan bisa berlangganan untuk subscribe channel YouTube aku. Yang terpenting, semoga video yang aku buat bermanfaat untuk teman-teman semua dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Barangkali dari teman-teman semua ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan, bisa langsung tolong tulis di kolom komentar ya, supaya apa? Supaya aku juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman semua, dan juga barangkali di video aku juga ada yang kurang dimengerti, bisa aku jelaskan dengan secara detail dan terperinci sesuai dengan permintaan teman-teman semua. Karena dalam pembuatan budgeting seperti ini aku juga masih banyak belajar ya teman-teman. Jadi membutuhkan banyak saran, banyak dukungan, banyak support, dan juga banyak masukan. Seperti itu teman-teman. Setelah berpikir panjang dari beberapa evaluasi tentang budgeting aku dan beberapa kebutuhan yang aku butuhkan untuk bulan ke depan, akhirnya aku putuskan untuk menambah budget bulanan aku ya teman-teman. Dari sebelumnya anggarannya 2 juta, kini aku tambahkan menjadi 2.500.000 karena di sini dalam bulan ini memang banyak keperluan dan aku juga banyak sekali menargetkan untuk beberapa tabungan. Jadinya aku putuskan untuk aku tambahkan untuk budgetnya menjadi 2.500.000. Karena di sini gajinya Pak suami itu setiap semester ya, kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali. Jadi untuk budgetnya aku itu aku anggarkan segitu ya teman-teman. Sebenarnya untuk gajinya tiap bulannya lebih dari itu, cuma tiap bulannya aku anggarkan segitu untuk jaga-jaga kalau misal dia telat gajian. Jadi aku tetap ada dana cadangan untuk mengatur budgeting aku tiap bulannya.
Nah, untuk di tabel saving itu seperti biasa, seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Cuma di sini aku menambahkan untuk satu pos dana saving, yakni untuk tabungan renovasi rumah. Entah kapan rumahnya itu direnovasi atau entah kapan punya rumah sendiri, yang penting kita anggarkan walaupun seadanya ya teman-teman. Nah, lanjut untuk tabel living atau kebutuhan. Ini ada dua untuk kebutuhan wajib aku. Yang pertama ada arisan pon, dan di sini untuk anggarannya tiap arisannya 25.000 karena ada 5 kali dalam satu bulan. Jadi totalnya 5 kali 25.000, totalnya ada 125.000. Dan untuk arisan musola itu tetap sama ya teman-teman, anggarannya 30.000 dan dalam satu bulan ada 4 kali, yakni jadi 4 kali 30.000. Dan yang ketiga ini ada anggaran sedekah. Yang selanjutnya ada pulsa kota, dan ini juga token. Jadi ini enggak hanya pulsa kota saja, karena lebih seringnya untuk anggaran ini aku anggarkan untuk beli token listrik ya teman-teman, karena di rumah juga ada wifi. Yang kuotanya wifi itu dapat subsidi dari kantornya Pak suami. Jadi alhamdulillah ngebantu banget. Dan selanjutnya ada kebutuhan anak. Kemudian ada belanja mingguan yang biasanya kemarin aku tulisan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan selanjutnya LPG dan galon yang biasanya aku ikutkan dengan kebutuhan hari-hari itu. Dan kemudian ada belanja bulanan yang aku sendirikan, dan yang terakhir adalah pegangan istri. Jadi untuk budgeting aku untuk bulan Oktober ini untuk setiap posnya alhamdulillah lumayan ada perubahan banget dari yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Dan tentunya untuk beberapa pos yang aku budgetkan sekarang itu sudah aku sesuaikan dengan kebutuhanku yang sekarang ya teman-teman, beda dari yang bulan-bulan sebelumnya. Nah, di sini untuk arisan pon itu totalnya 125.000 dan arisan musola totalnya 120.000 dan sedekah ini 100.000 seperti biasa-biasa atau sebelumnya, dan pulsa atau token ini 130.000. Kemudian untuk kebutuhan anak 200.000 dan untuk belanja mingguan ini 600.000 yang aku bagi menjadi 4 minggu. Dan selanjutnya untuk LPG dan galon ini totalnya 30.000. Untuk kebutuhan skincare ini 100.000 dan juga untuk belanja bulanan ini totalnya 250.000. Dan terakhir untuk pegangan istri ini totalnya 135.000. Jadi total semua saving dan livingnya pas 2.500.000 rupiah, seperti itu teman-teman. Nah, barangkali ada teman-teman yang kurang lebihnya samaan seperti aku, bisa tolong tulis di kolom komentar ya. Dan ini merupakan untuk kebutuhan aku dalam satu bulan yang tinggalnya masih ikut dengan orang tua, dengan satu anak yang masih balita, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menunjang untuk kesuksesan dalam budgeting, langsung saja untuk anggarannya langsung aku masukkan sesuai pos dalam dompet pintar. Barangkali ada teman-teman pemula yang mau melakukan budgeting, bingung mulainya dari mana, apakah harus pakai dompet pintar? Tidak seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum punya dompet pintar, bisa pakai cara yang mudah, yakni menggunakan amplop biasa dengan diberikan label sesuai dengan pos dan kebutuhannya. Itu lebih praktis dan lebih ekonomis. Jika punya dompet pintar, nah bisa digunakan, kalaupun tidak juga tidak apa-apa. Dan ini anggarannya aku masukkan sesuai dengan pos yang sudah aku catat dalam buku budgeting sebelumnya. Jadi aku masukkan sesuai dengan posnya masing-masing, supaya apa, kalau diposkan seperti ini, ketika kita butuh sesuatu kita bisa ambil sesuai posnya, jadi tidak bercampur menjadi satu. Karena kalau seperti itu, nah itu yang menjadi gagalnya kita dalam budgeting, dalam mengatur keuangan. Dan untuk belanja mingguan ini aku bagi menjadi 4 minggu, dan setiap minggunya yakni anggarannya 150.000 rupiah.
Dan di sini anggarannya diperuntukkan untuk membeli kebutuhan memasak ya teman-teman. Meskipun kadang kita belinya gantian aku sama orang tua, tapi tetap jaga-jaga aku anggarkan supaya ketika butuh tetap ada. Dan untuk pegangan istri juga ini aku masukkan sesuai dengan posnya. Dan ini alhamdulillah untuk belanja bulanannya ada anggaran Rp250.000. Dan untuk galon dan LPG ini Rp30.000 dalam satu bulannya. Karena juga gitu sistemnya sama, kadang gantian ya teman-teman. Dan juga skincare anggarannya sama Rp100.000. Dan ini sementara untuk tabungannya atau savingnya ini aku jadikan satu dulu ya teman-teman, sebelum nanti aku masukkan ke dalam tabungan koperasi seperti biasa yang aku gunakan dalam budgeting, yakni tabungan PMT. Ini aku jadikan satu terlebih dahulu, yakni tabungan emas, tabungan dana darurat, tabungan Idul Fitri, tabungan Idul Adha, dan tabungan anak. Totalnya ada Rp560.000. Nah, kira-kira seperti itu cara aku mengatur keuangan rumah tanggaku. Dan video budgeting kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menginspirasi untuk teman-teman semua yang mau melakukan budgeting. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.